Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi di Supaya Momi Paham bersama saya Dini Fitria. Dan kali ini ada topik yang gak kalah hotnya nih, Mom. Jadi, belakangan saya lagi sering ketemu sama pembahasan tentang masalah cybersex. Kemudian saya coba untuk riset dan baca-baca. Ada pemahaman tentang itu, tetapi akan lebih baik kalau kita langsung aja tanya kepada pakarnya. Malam ini ada Mas Kawian yang sudah berada di ruang Zoom supaya Mumi paham. Nah, Mas Kawian ini adalah komisioner KPAI di bidang anak korban pornografi dan cybercrime. Halo Mas, selamat malam. Selamat malam, halo Mbak Dini. Apa Nih, kabar? sehat Mas. Gimana Mas? Alhamdulillah sehat. Iya, senang banget Sedang bisa. menikmati weekend. Jadi kalau weekend itu usahakan kita bersama keluarga. Ini lagi di rumah. Oh, alhamdulillah. Tapi saya ganggu sedikit lah ya untuk Oke, supaya Mumi paham ya. Kita mau oke. ngomongin masalah cybersex. Ya, Mas, sebenarnya apa sih Mas cybersex itu? Cybersex ya. Kalau kita baca di berbagai referensi ya, cybersex itu ya aktivitas seksual yang dilakukan secara online atau secara daring ya, yang dilakukan oleh satu orang atau beberapa orang terhadap orang lain. Nah, orang lain itu bisa satu, bisa lebih dari satu, secara daring itu secara online ya. Baik itu apa namanya pengiriman pesan melalui audio, video atau audio saja, gambar, teks dan sebagainya. Ya, jadi cybersex itu ya dilakukan oleh seseorang ya, tentu dengan tujuan-tujuan tertentu ya, misalnya apa? Tujuan untuk mendapatkan kepuasan seksual dan sebagainya. Dan saya Oke, nah, kira itu satu fenomena yang harus kita waspadai bersama ya, karena di era digital saat ini kan anak-anak hampir semua yang sudah sekolah terutama ya memiliki gadget dan terkoneksi dengan internet. Maka saya kira perlu kita waspadai, jangan sampai itu melanda atau menjadikan anak-anak kita sebagai korban. ya. Nah, sekarang cybersex yang seperti apa yang banyak terjadi di Indonesia, Mas? Ya rata-rata dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, dilakukan oleh orang yang tidak dikenal oleh korban, ya. Eh, Misalnya salah satu kasus yang pernah kami tangani dalam hal ini kami awasi ya di Lampung Selatan, ada 36 siswa SD ya menjadi Mhm. korban cybersex. Jadi siswa 36, itu 36 korban. siswa SD di korban. Jadi siswa tersebut memiliki grup WA, WhatsApp ya. Kemudian tiba-tiba ada seseorang yang berasal dari tinggal di Sumatera Selatan. Dia masuk bisa membajak mendapatkan satu nomor dari anggota tersebut, anak SD ya. Nah, dia berkomunikasi dengan salah satu anak tersebut, kemudian anak satu memberikan nomor teman-temannya ke pelaku tersebut, ke oknum tersebut, maka pada suatu ketika oknum itu melakukan komunikasi video call. Oh Dalam my God. video call Itu itu tonton bersama dengan komunitas WhatsApp grup itu. pertama satu-satu, setelah beberapa korban di apa namanya setelah mendapatkan korban maka dilakukan beberapa apa grup gitu. Jadi awalnya korban menganggap hal itu sebagai sesuatu yang lucu ya, Mhm. ketawa-ketawa, kemudian memberitahu kepada temannya gitu. Jadi pelaku ini apa namanya memperlihatkan bagian tubuh yang eh, tidak boleh sebenarnya diperlihatkan kepada orang lain. Sebaliknya pelaku ini juga meminta anak-anak korban untuk memperlihatkan bagian dari Mhm. tubuhnya yang sekali lagi mestinya tidak boleh diperlihatkan kepada orang lain ini. Itu usia SD-nya kelas berapa ya, Mas? Kelas 6 dan kelas 5. Kelas 6 dan kelas 5, which is dia Iya, sudah tahu lah ya soal itu setidaknya ya. Walaupun ini, betul. Ya. nah kasus seperti ini tuh sebenarnya yang terjadi di Lampung ini
yang massal ini sifatnya juga banyak terjadi di kota-kota lain di Indonesia atau gimana? Eh, Kalau yang terungkap kan yang massal baru itu ya. Tapi saya menduga kasus-kasus seperti ini yang sifatnya person to person banyak terjadi ya. Apa namanya? Yang Mhm. korbannya satu, pelakunya juga satu karena memang ya itu tadi bahwa eh, sekarang dalam kehidupan yang serba digital ya, anak-anak juga sebagian besar terkoneksi dengan internet karena itu untuk kebutuhan komunikasi, kebutuhan untuk belajar, untuk browsing-browsing materi pelajaran. Maka ya potensi itu ada ya, makanya ya sekali lagi bahwa anak-anak yang terkoneksi dengan internet perlu pengawasan, pendampingan orang tua, juga guru-guru di sekolah. Jadi komunikasi anak-anak di ranah digital perlu dibatasi, diawasi, dibatasi dengan siapa dia berteman, bergaul, juga dibatasi waktu dan durasinya begitu, serta jenis-jenis konten yang boleh dilihat apa saja. Ya, karena banyak juga konten-konten games yang secara tidak langsung juga mengarah ke pornografi ya, Mas ya? Betul, ya, ya. Mhm. Nah, ini seperti fenomena gunung es nggak sih, Mas, sebenarnya? Sepertinya begitu ya. Artinya yang terungkap kan biasanya tidak sebanyak dengan fakta di lapangan. Mungkin Mhm. kasus lain yang kita masih ingat Februari 2024 yang ditangani oleh Polres Bandara Soekarno-Hatta, ada 8 anak usia 12 sampai 12 tahun juga itu menjadi korban ya kekerasan seksual, berawal dari mereka game online, kemudian berkenalan dengan seseorang, kemudian seseorang tersebut jumlahnya ada 5 orang, menjadikan 8 anak tersebut sebagai korban. Mereka berkomunikasi lewat media sosial, awalnya berteman di game online, Mhm. kemudian 8 anak tersebut menjadi korban pelecehan seksual, dan aktivitas dari kekerasan seksual itu direkam, kemudian video dan foto-fotonya dijual ke luar negeri. 8 anak yang menjadi korban itu laki-laki dan 5 orang pelaku dewasanya juga laki-laki. Ini satu kondisi yang sangat-sangat memprihatinkan. Wow, itu anak-anak usia sekolah dasar ya, yang kelas 5, Ya, kelas 6 memang ya? Dan memang menyasarnya anak usia SD atau SMP, SMA juga banyak juga? iya, memang dalam beberapa kasus iya, Mbak. Jadi anak-anak rawan menjadi korban, banyak menjadi sasaran, dan Mhm. tentu saja para pelaku itu juga layak dicurigai tentang kejiwaannya gitu. Mhm, Kan mhm. sangat mungkin pelaku tersebut mengalami masalah kejiwaan dan sebagainya gitu. Dan itu kenapa dijual ke luar negeri? Apa karena memang sudah ada juga jaringan di luar negeri untuk bisa menerima konten porno ini atau memang di dalam negeri akan lebih banyak, permasalahan kalau dijual di luar negeri? Iya, informasi yang diterima dari pihak kepolisian memang di luar negeri ada user ya. Oh, User yang membutuhkan konten-konten seperti itu ya kan, mhm. konten-konten aneh yang menurut ukuran kita di Indonesia kan aneh. Tapi di luar negeri justru mau membayarnya dengan satu Harga mahal. video sekitar 50 sampai 100 ribu rupiah. 50 sampai Rp100.000? Ya. Oke, saya pikir tadi dolar. Oke, oke. Nah, sepertinya, kalau ngomongin luar negeri, ke mana biasanya, Mas? Asia, Eropa, Amerika, atau Kalau yang kasus yang ditangani oleh Polres Bandara Soekarno-Hatta itu Amerika. Amerika? Oke. Nah, Ya, ini memang ada Mbak Dini, memang ya ini harus menjadi perhatian bersama. Memang saat ini kan di Indonesia juga kasus cybersex kan juga tidak lepas dari kasus atau kondisi pornografi di Indonesia. Saat ini ranking dalam tanda kutip, pornografi Indonesia itu nomor 4 di dunia dan nomor 2 di Asia. nomor 4 di No, dunia. nomor 4 di dunia, pertama itu India,
lalu Oke. ada juga eh, Filipina, kemudian juga yang keempat eh, Indonesia. Itu Berarti data total yang dunia dan nomor dua di Asia. ya, iya Oh, itu kan betapa banyaknya kasus pornografi di negara kita ini dan sekali lagi ya, sasarannya adalah anak-anak. nah, sebenarnya apa sih Mas yang menyebabkan kenapa kita bisa di peringkat seperti itu gitu loh? Karena kan sebenarnya agama kita cukup agamis ya, kalau dibilang keagamaan atau apa namanya secara budaya dan istiadat kan juga terikat dengan itu. Nah, apakah pengaruh internet ini penyebab utamanya atau bagaimana? Iya, saya kira banyak faktor ya dan faktor utama adalah internet ya memang kita kan memang dibanjiri dengan berbagai informasi yang ada di internet. Jadi tentu saja apa namanya dan sekali lagi bahwa mayoritas anak-anak kita yang memiliki jaringan internet juga mayoritas mengakses media sosial. Kita tahu sendiri apa isi yang ada di media sosial kan. Segala macam Ya. ada di sana. Kalau kita tidak bisa menyeleksi, kita tidak bisa memilih dan memilah, maka ya kita akan mengonsumsi hal-hal yang negatif, yang tidak baik dari media sosial. Dan sekali lagi Mbak Dini bahwa ya peran yang sangat penting di sini adalah orang tua sebagai gerbang utama untuk membersamai anak-anak, mengawasi ya, membimbing agar dalam bermedia sosial anak-anak itu ya tidak tidak kebablasan ya, memanfaatkan media sosial untuk kepentingan yang positif. Atau bisa juga dibilang kalau aturan hukum kita yang kurang kuat, Mas. Hukum sebenarnya sudah secara regulasi ya undang-undang kita udah cukup banyak ya. Terakhir ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang revisi kedua Undang-Undang ITE ya. Di pasal 27 itu ada apa namanya ada larangan bagi seseorang untuk mentransmisikan atau untuk membuat bisa diaksesnya konten-konten yang berkaitan dengan kesusilaan. Terus ya sebelum itu juga ada undang-undang tentang pornografi dan saat ini juga sedang dibuat sejumlah peraturan pemerintah antara lain pemerintah tentang tata kelola perlindungan anak dalam penyelenggaraan sistem elektronik ya. Jadi sebenarnya banyak 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 regulasi. Cuma mungkin ya apa namanya tinggal ditingkatkan soal penegakan hukum ya. Penegakan hukum terutama kepada para pelaku yang menjadikan anak-anak sebagai korban cybersex, korban cyber grooming, korban love scamming dan sebagainya. Karena memang banyak macam anak-anak disasar melalui jalur internet ya. Oke. Ya. Nah, sebenarnya Mas ada nggak data-data khusus tentang kasus ini? Sejak kapan kasus ini menjadi semakin memprihatinkan seperti ini? Sejak kapan ya tentu sudah lama ya. Ini data di KPAI ya Mbak tahun 2023 itu ada kasus 358 kasus eh, kejahatan seksual ya yang fisik ya itu juga pasti ada pengaruhnya atau ada penyebabnya kaitannya dengan internet. Kemudian yang pornografi ada 44 kasus yang itu kasus yang diadukan ya, bukan kasus yang terjadi di masyarakat. Karena seperti tadi saya sampaikan, kasus yang Sejak tahun sesungguhnya Pak 2024. Sejak tahun 2024. 2023, 2023 Sejak ini tahun tahun 2000. Oke. tahun 2024 ya angkanya masih sekitar sama kan sudah setengah tahun lebih sudah sampai edisi yang sudah kami himpun sudah sampai bulan Juli 2024. Oke. Nah, perkembangan di 2024 ini gimana, Mas? Semakin menurun atau semakin meningkat Eh, sebenarnya? Trennya hampir sama Mbak Dini, hampir sama, Oke. hampir Nah, sama. Makanya, biasanya kalau eh, ya, ya Mbak silakan lanjut, Mas. lanjut. Ya makanya Biasa sangat kami
KPAI mengapresiasi langkah-langkah pemerintah yang membuat banyak pagar-pagar untuk memberikan perlindungan anak di ranah daring. Seperti sedang disusun juga oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, peta jalan perlindungan anak dalam ranah jaringan itu sedang dibuat dan sudah hampir final. Sekarang sudah dalam proses harmonisasi, segera selesai itu. Dari sekian kasus yang banyak itu, Mas, kasus apa yang paling mencolok di 2024 ini? Ya masih sama, apa namanya ya, kekerasan seksual, pelecehan seksual, anak korban cyber sex, cyber grooming, love scamming dan sebagainya. Ada nggak Mas negara yang kira-kira sudah sukses mengatasi cyber sex ini? Disebut-sebut China ya udah sukses karena China itu kan Oh, apa ketat banget. begitu kuat larangan untuk bermedia sosial. Ya, benar sekali. Ketat banget. Bahkan kalau nelpon pun Ya, susah banget ya kalau antara luar negeri ya. ya. Nah, biasanya kan Mas, kalau yang eh, memerankan atau mungkin dia memang punya apa ya video pribadi dengan pasangannya atau pacarnya atau ada hubungan lah kayak hubungan kekasih gitu. Nah, biasanya kan yang menjadi yang dianggap eh, korban ini selalu jadi tersangka. Sebenarnya seharusnya gimana, Mas? Apakah yang jadi tersangka itu harusnya yang menyebarkan atau memang yang memerankan? Dua-duanya, dua-duanya yang melanggar hukum itu dua-duanya, yang memerankan juga, yang mendistribusikan, menyebarluaskan juga. Bukankah yang memerankan itu sebenarnya misalnya untuk dokumen pribadi, library pribadi, atau dokumentasi pribadi. Nah, tetapi tidak ada maksud untuk menyebarkan, tapi disebarkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab karena accidentally gitu. Nah, itu gimana, Mas? Apakah itu juga di ranah hukum disebut sebagai tersangka juga? Iya pasti yang korban yang menjadi pemeran juga pasti apa namanya eh, melakukan atau dianggap melanggar hukum karena kan dia kan juga untuk apa dia membuat seperti itu kan begitu. Walaupun mungkin awalnya hanya untuk pribadi, tapi kalau dalam dalam perkembangan selanjutnya itu tersebar, maka dia tidak bisa lari akan menjadi berhadapan dengan hukum juga. Dan tentu saja si pelaku yang menyebarluaskan itu, Mbak. Oke, oke, oke. Nah, eh, kalau misalnya masuk lagi ke masalah cyber sex ya, apa sih sebenarnya apa namanya teknik orang tua harus apa ya sebenarnya teknis Iya, untuk orang tua? orang tua ya. Kalau di literasi ya disebutkan bahwa orang tua harus memberikan pendampingan kepada anak-anak dalam menggunakan media ya, media komunikasi yang tersambung dengan internet ya. Harus diawasi juga anak kita berkomunikasi dengan siapa, komunikasinya tentang apa, kan bisa dilacak ya. Apalagi kalau anak-anak masih masih di bawah 12 itu masih bisa masih dikontrol. Kemudian juga pendidikan tentang seks sendiri kepada anak-anak juga kan perlu. Jangan sampai misalnya anak penasaran terhadap sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas seksual, kemudian dia mencari-cari di internet ya tanpa ada penjelasan atau apa namanya pemahaman dari orang tua maupun guru secara memadai. Oke, ya, saya sepakat bahwa ternyata untuk mumi-mumi di rumah supaya mumi juga paham bahwa pengertian dan pendampingan orang tua adalah hal nomor satu yang harus diberikan kepada anak ya Mas ya untuk masalah cyber sex ini ya Mas ya. Karena memang anak SD pun sekarang Ya, udah tahu tahu iya. apa namanya banyak aplikasi mungkin lebih canggih daripada dewasa ya Mas Iya, ya. iya. Dan itu kan pasti dampaknya buat anak kan
besar tuh Mbak ya. Jadi kalau misalnya anak telah melakukan sebuah kesalahan, dalam hal ini ada kaitan dengan cybersex, misalkan dia pasti malu kan, malu, malu itu diketahui oleh orang tuanya, takut, takut kalau rasa takut lama tersimpan, dia bisa trauma, bisa depresi, gitu. Jadi kan ya, nah semoga itu bisa diantisipasi oleh orang tua gitu terhadap anak-anaknya. Wah ini Ada weekend diskusinya serius sekali Mbak. apa, sorry? Diskusinya Iya, iya, serius temanya nih weekend-weekend. iya. Nanti kita next weekend atau next kapan gitu, saya ngobrolnya yang lebih santai deh sama Mas Kawi. Tapi emang ini lagi hot banget Mas, lagi viral banget. Nah, ngomongin tadi tentang orang tua yang sukses ngomongin cybersex, apa namanya, mengantisipasi cybersex atau dia punya cara, itu udah ada kasus yang, orang tua akhirnya bisa me 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 apa, sukses dengan adanya mengkontrol itu. Sudah ada kasusnya? Iya, saya kira ada ya, ada banyak praktek baik yang perlu dicontoh. Mungkin kita bisa kita browsing di medsos ya, dan itu bisa menjadi model untuk orang tua dalam melakukan pendampingan terhadap anak-anaknya. Kan kalau sekarang kan nggak mungkin kita melarang anak kita untuk memiliki handphone atau eh, menggunakan media sosial. Yang bisa dilakukan adalah melakukan pengawasan, pendampingan, membersamai, membimbing, dan sebagainya. Mas, kalau mau ngomongin soal korban ya Mas, bagaimana cara menghandle korban yang sudah terpapar dengan cybersex ini Mas? Ya, orang tua harus tahu, harus diketahui orang kalau dia korban ya segera dilakukan penanganan ya, penanganan tentu saja ada konsultasi dengan psikolog, pendampingan ya, kemudian supaya anak itu juga yang menjadi korban terbuka kepada orang tua supaya orang tua bisa memberi terapi, penanganan dan sebagainya bisa mengarahkan gitu dan misalnya juga kalau sudah ketahuan apa namanya aktivitas anak tersebut bisa dialihkan aktivitas lain, aktivitas fisik yang lebih produktif, misalnya rekreasi, olahraga, kegiatan-kegiatan lain dan sebagainya. Tapi apakah bisa apa yang sudah dilihat dan apa yang sudah tertanam di otak itu akan sembuh dalam tanda kutip? Karena kan mereka anak-anak juga daya ingatnya masih bagus ya gitu kan. Nah, apakah Masih kuat, bisa pulih? Apa? Sorry? masih kuat ingatannya ya. Masih kuat. Nah, apakah itu bisa eh, oke lagi gitu dengan apa yang sudah mereka lihat dan pasti akan tertancap di ingatan gitu. Apakah mereka Iya, bisa lupa? Kayaknya enggak. ya mudah-mudahan masih bisa, tentu dengan upaya yang sungguh-sungguh ya. Orang tua bisa melibatkan misalnya sekolah, psikolog ya, konsultan dan Hmm, sebagainya gitu. Jadi harus ditangani dan harus bisa lah demi masa depan anak. oke. Nah, Mas, ini kan Mas udah malang melintang banget ya di hal yang berbau tentang cybersex ini gitu. Nah, itu kasus yang paling nggak bisa Mas lupain ini apa nih yang untuk cybersex ini, Mas? Ada nggak kira-kira Eh, yang memang melibatkan emosi dan energi banget nih? ya ya eh, banyak lah. Jadi kan saya kebanyakan melakukan pengawasan, Mbak. Pengawasan yang kami lakukan di KPAI adalah pertama bagaimana supaya kalau ada korban ditangani secara baik, secara holistik ya, agar anak tersebut sembuh kan katakanlah begitu. Dengan melibatkan dinas-dinas dan pemerintah daerah ya karena kalau anak menjadi korban misalnya korban cybercrime, cybersex, maka yang harus menangani adalah dinas ya, ada unit pelaksana teknis daerah atau di daerah namanya Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan apa namanya pembat pokoknya dinas yang menangani perempuan dan perlindungan anak. Yang kedua yang kami tangani, awasi juga, jangan sampai kasus ini meluas, maka harus selegakan dicarikan formula pencegahan yang efektif di masyarakat, baik di sekolah,
di lembaga-lembaga terkait. Jadi kalau kami melakukan pengawasan, yang pertama adalah memastikan bahwa korban tertangani dengan baik, kemudian memberikan rekomendasi tentang pencegahan begitu. Berarti sebenarnya bukan cuma orang tua saja ya, tapi bagaimana caranya orang tua bisa bersinergi dengan guru-guru di sekolah juga ya untuk bisa melakukan Betul, pengawasan. iya Mbak. Oke. Nah, Mas Kawian sebenarnya kan background-nya dulu pernah di TV ya. Nah, terus gimana nih ceritanya bisa ke KPAI ini gimana ceritanya? Dan sudah berapa lama Iya, gitu? iya background saya memang jurnalis televisi ya. Saya 96 sampai 2012 di Liputan 6 SCTV sebagai wartawan, sebagai jurnalis ya. Ya sama lah kita meliput kasus-kasus kan, kalau kita meliput kan pada hakikatnya belajar juga kan Mbak gitu. Lalu eh, saya 2018 sampai 2022 saya di Komisi Penyiaran Indonesia DKI Jakarta. Saya sebagai Ya. ketua ya sama juga nggak, KPI dengan KPAI kan cuma beda A saja ya. Jadi ada kesamaan lah, irisan tugas yang sama. KPI Komisi Penyiaran Indonesia kan juga melakukan pengawasan terhadap konten siaran yang bersumber dari televisi dan radio. Kalau kita mengawasi konten ya kita memastikan agar konten-konten yang disiarkan televisi dan radio itu ya ramah buat anak, positif buat anak dan perempuan, juga masyarakat secara umum gitu. Jadi harus mengandung nilai-nilai edukatif, informatif, rekreatif, inspiratif dan sebagainya. Maka kita kalau melakukan pengawasan konten TV ya supaya apa, kita memastikan bahwa tayangan itu tidak ada tayangan yang mengajarkan kekerasan, yang menggambarkan kekerasan dan sebagainya. Dan Ya yang lalu pasti baru sensitif ya Mas ya. 2023 saya geser hijrah ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Oke. Wah, Itu senang aja banget Mbak. Mas bisa ngobrol walaupun weekend ini topiknya agak berat. Ya, terima kasih banyak Mas Kawian udah sharing ke kita di program Supaya Momi Paham ini. Sebenarnya tujuannya adalah bagaimana Momi tidak sekedar tahu tapi juga paham dengan isu-isu terkini. Jadi kalau udah paham begini kan kita antisipasinya terhadap ibu-ibu muda terutama yang punya anak-anak usia sekolah juga bisa Ya, mengantisipasinya ya Mas ya. baik, baik. Terima Oke. kasih Mbak Dini dengan podcastnya yang luar biasa, udah berkenan mengangkat topik ini yang insya Allah kalau disebarluaskan ya ada manfaatnya gitu untuk orang lain gitu. Dan Ya, semua kita kan sesungguhnya masih dalam proses belajar kan ya. Kalau agama kita mengajarkan yang namanya belajar itu ya dari apa nih? panjang hayat. Dari sepanjang hayat, dari ayunan sampai kita ke liang lahat masih harus belajar. Kita orang tua juga masih harus belajar sharing ya, yang ilmunya banyak memberi, yang ilmunya kurang masih terus belajar dan menerima. Itu Mbak, terima kasih. Sepakat, Mas. Oke, Mas, terima Terima kasih banyak, kasih. Mas Kawian. Semoga Terima sukses kasih banyak. terus. Oke. Dan nanti kalau misalnya ada obrolan lagi yang menarik dengan topik-topik yang tentunya menarik untuk diangkat, akan saya telepon lagi, Mas Kawian. Baik, Oke, terima kasih. Mas. Sampai jumpa Terima ya. kasih. Ya, Ya, thank you. ya. Bye. Assalamualaikum. Selamat berakhir pekan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.